Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kausar Matuah dan pada video kali ini kita akan membahas tentang variabel ekspresi, input, dan output. Jadi, mari langsung saja. Variabel. Jadi, pertama-tama kita harus mempertanyakan variabel itu apa. Variabel itu merupakan istilah yang diadopsi dari dunia matematika, yaitu metain sebuah nama ke suatu nilai. Jadi ini maksudnya contohnya kayak kita ada X, Y, Z di matematika seperti ini. Dia untuk ngasih tahu kita, wah ada nama X, X itu nilainya berapa, Y nilainya berapa. Ini pemetaan nama-nama ini, dia diadopsi sama orang komputer. Jadi untuk kita punya sesuatu ya kan, kita kasih nama, ini misalnya X. Jadi ini contohnya di dalam sebuah komputer itu ada memori-memori gitu ya kan, ada tempat-tempat memori space ya kan. Space itu tempat. Jadi di tempat-tempat ini sekarang kita mau nyimpan data. Lalu kita beri nama. Misalnya kita mau beri namanya apel. Boleh namanya apel. Kenapa kita kasih nama apel? Terserah aja, kita boleh kasih nama apel. Misalnya kita mau kasih nama STR, kasih nama C, bisa. Nah, habis itu di dalamnya kita bisa masukin nama-nama juga, isi-isi di dalam variabel-variabel ini kita bisa masukin data-data juga. Misalnya kita mau kasih angka 3, apelnya ada 3, jadi kita bilang apel sama dengan 3. Atau kita mau kasih STR, STR sama dengan halo G atau P. Ini semua boleh. Jadi itu yang namanya variabel. Dia adalah wadah untuk sebuah nilai. Dia adalah tempat untuk menyimpan sebuah nilai. Lalu kita ada aturan dalam penamaan variabel. Tadi variabel kita ini dia sudah boleh ada dikasih nama kan. Namanya ini ada terbatasan-batasan tertentu. Walau kita masih boleh manggil dia apel, kue, ayam panggang. Tetapi dia ada batasannya. Pertama, dia adalah kombinasi huruf, angka, dan underscore aja. Jadi nggak boleh ada spasi, nggak boleh ada simbol, nggak boleh ada bintang, pagar, and, atau apa-apa itu. Tidak boleh. Dia cuma boleh huruf, angka, dan underscore. Underscore itu yang bawah gini. Nah, jadi kayak ini. Nah, A underscore B. Oke. Lalu dia nggak boleh dimulai dengan angka. Jadi 1 AB itu nggak boleh. Tapi underscore AB boleh. Nah, habis itu ini penamaan variabel ini case sensitive. Case sensitive itu apa? Itu artinya huruf besar sama huruf kecil tuh beda banget. Jadi kalau kita ada yang namanya ayam sama ayam, walau sama-sama ayam, ini dua variabelnya dianggap beda. A ada A besar, ada A kecil. Kalau kita panggil nanti untuk cari nilainya, dia akan jadi hal yang berbeda. Lalu dia nggak boleh merupakan reserve word. Jadi reserve word itu apa? Itu kayak kata-kata yang sudah ada digunain di dalam C++ ini. Dia nggak boleh misalnya namanya in. In kan sudah untuk tipe data, dia nggak boleh. Atau kita mau kasih namanya in, dia nggak boleh juga. Out nggak boleh juga. Nah, oke. Jadi ayo kita coba lihat contoh-contoh dari nama-nama yang bisa kita berikan. Misal 3BA, Bull, Kausar, gue, bla 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 nama. Ini tetapi ada beberapa dari sini yang nggak boleh. Yang pertama 3BA ini nggak boleh, Bull juga nggak boleh. Kenapa? 3BA ini nggak boleh karena awalnya angka 3 nggak boleh. Lalu Bull ini sendiri nggak boleh karena Bull termasuk dari reserve word. Dia adalah kata-kata yang sudah dipakai. Nah, Kausar boleh, nama juga boleh. Gue ye tulisan yang kayak gini boleh juga, walaupun ya siapa yang mau ngasih nama kayak gini agak susah diingat, juga susah ditulis. Jadi beri nama disaraninnya nama-nama yang
setidaknya masuk akal gitu ya untuk nama dari variabel kita. Lalu jadi variabel-variabel ini dia memiliki yang namanya tipe data. Jadi tipe data itu apa sih? Nah, jadi tipe data itu kayak dari wadah-wadah variabel kita ini, dia untuk beda yang diisi dia perlu beda wadah. Jadi kalau misalnya kita ada air, kita nggak bisa pakai kertas untuk nahan airnya, nampung airnya. Dan kalau kita mau nampung misalnya beras, kita tampung pakai yaitu karung beras. Nah, jadi nama-namanya ini, nama-nama wadahnya ini, jenis-jenisnya itu dia disebut tipe data. Ada tipe data in untuk bilangan bulat, tipe data float untuk bilangan pecahan real, ada char untuk karakter kayak A, B, C, D. Lalu ada bool untuk nilai benar atau salah, true or false. Nah, habis itu ada string. String itu untuk kalimat. Jadi misalnya kita ada kalimat kausar. Ini string. Nah, jadi ini habis itu kita ada cara mendeklarasiin variabelnya. Contohnya kita mendeklarasiin variabel kita kasih nama apel. Nah, ini kita pertamanya nama tipe datanya kayak tadi in untuk bilangan bulat. Habis itu apel, nama dari itunya sendiri. Habis itu kita kasih titik koma untuk mengakhiri perintah kita. Sama selanjutnya ada string, ya kan, kita untuk kalimat str namanya sama dengan asap, ya kan. Nah, maksudnya apa itu? Jadi waktu kita ada sama dengan ini, kita langsung menginisialisasi, kita langsung masukin di dalam variabel kita itu isinya. Kita nggak perlu taruh lagi di akhir, kita bisa langsung taruh nanti. Nah, ini semua contoh-contohnya. Kita juga bisa buat langsung 2 atau kita bisa bikin inisialisasinya 2 biji sekaligus. Nah, nanti setelah kita sudah membuat variabelnya ini, kita bisa taruh di bawah-bawah. Variabel ini bisa kita akses lagi. Misalnya kita mau bilang apel sama dengan 2. Nah, jadi apelnya jadi 2 isinya. Dan kita bisa ubah-ubah terus mau kita. Juga kita bisa akses lagi. Misalnya kita mau tahu apel itu berapa sih? Kita keluarin si out apel. Nah, itu bisa. Lalu ada tipe data yang agak berbeda-beda dikit. Ada tipe data komposit, yaitu struct. Struct itu apa? Jadi struct itu adalah tipe data yang terdiri dari beberapa data lainnya. Nah, ini contohnya kita misalnya mau bikin titik. Titik itu kan kalau di matematika dia ada koordinat X sama koordinat Y. Lalu kalau kita mau definisin ini titik ini, kayak mana biar kita bisa masukinnya jadi satu variabel aja gitu. Nah, itu dengan cara kita bikin tipe data komposit baru namanya struct titik habis itu data-datanya. Habis itu untuk mengaksesnya gimana? Kita tinggal A nama variabel kita ini titik dari nama variabel yang di dalam struknya sendiri. Nah, itu cara untuk bikin tipe data struct. Lalu ada tipe data yang lain namanya pair. Tipe data ini untuk menyimpan sepasang data. Cara bikinnya pair nama variabel pertama, ya kan. Habis itu tipe data variabel kedua, nilai. Habis itu untuk mengakses yang variabel pertama kita kasih pakai first, titik first. Habis itu untuk mengakses yang kedua kita nilai titik second kedua. Begitu. Nah, ini contoh dari program untuk kita nyimpan sebuah jumlah apel gitu. Misalnya kita kasih tahu jumlah apelku ada segini. Sekarang apelnya berapa? Nah, ini adalah program simple. Jadi di sini kita ada seperti biasa, di sini ada header kita, ya kan? Ada main, di sini ada main. Lalu kita menginisialisasi tipe data di sini. Lalu nama variabel, kita bikin variabel baru. Ini variabel kita. Nah, di sini kita set in. Set in itu seperti kita bilang ini adalah input. Kita memasukin ke dalam variabel kita nilai ke dalam jumlah apel. Lalu kita keluarin lagi di sini apel titik
2 sama dengan jumlah apel. Jumlah apelnya berapa? Dikeluarin setelah kita masukin tadi, kita keluarin langsung slash n. Gampang aja kan? Lalu kita ke bagian kedua dari penjelasan di video ini, yaitu adalah ekspresi. Jadi apa sih ekspresi itu? Apakah itu kayak mendansa gitu, kita mengekspresikan diri, bikin lukisan? Answernya no. Jadi ekspresi itu kalau kita lihat Wikipedia dan di online itu ini agak panjang ya. Jadi cara gampangnya kita langsung ke contohnya aja ya. Ini contoh dari sebuah ekspresi. Jadi ekspresi apa? Ekspresi itu kalau mau gampangnya dia kayak sebuah perintah gitu. Kita menunjukkan bahwa wah ini adalah bagian sebuah ekspresi. A sama dengan 2 min B plus C. Jadi kita mengekspresikan bahwa A sekarang berubah menjadi 2 dikurangi B plus C. Ini semua B plus C ini ekspresi. Ini juga keseluruhan, ini juga ekspresi. Lalu di sini ada beberapa hal lagi yang perlu dinamain. Ada yang namanya operator ya kan, sama ada yang namanya operand. Operator itu contohnya sama dengan, min, plus. Habis itu operand itu apa yang dioperasiin. Itu kayak A, 2, B, C, itu semua namanya operand. Nah, jadi tadi ada operator-operator itu dia namanya operasi-operasi jadinya kan. Nah, ini operasinya ada yang berbeda-beda. Contohnya adalah operasi numerik. Itu adalah operasi yang pada bilangan seperti biasa, tambah, kurang, kali, bagi. Lalu ada modulo. Modulo itu apa? Ini artinya sisa pembagian. Jadi misalnya ada 5 modulo 2, sisanya 1. 5 bagi 2 sisanya 1. Nah, itu adalah contoh dari modulo. Lalu ada operasi unary. Apa ini operasi unary? Jadi operasi unary itu adalah operasi yang cuma satu variabel aja, satu operan aja. Dia digunain untuk nyingkat-nyingkat sesuatu. Jadi ada kayak x plus plus. Daripada kita nulis x sama dengan x plus 1, kita bisa nulis x plus plus. Artinya x yang sekarang kita tambahin 1. Nah, ini maksudnya apa? Kok x sama dengan x plus 1? Kalau ini di matematika ini jadi 0 sama dengan 1 dong. Salah. Tetapi ini komputer. Jadi maksudnya x yang dulu ini, yang ini ditambahin 1 jadi x yang sekarang. Jadi x sekarang sama dengan x yang dulu ditambahin 1. Sama untuk x min min. X min min sama dengan x min 1. Titik koma. Yang ini apa? Ini x sama dengan x ditambah 2. Sama aja ini, cuma lebih pendek. Jadi karena orang itu suka mendekin sesuatu yang panjang, ada namanya operasi unary. Habis itu ada operasi relasional. Jadi misalnya kita mau kasih tahu kurang dari A, kurang dari B, ini benar atau enggak? Kalau kita bikin sebuah operasi seperti ini, dia nanti akan keluarannya benar atau salah, true or false. Nah, ini semua keluarannya kayak gitu. Nah, jadi ini bisa kita lakuin kalau misalnya kita mau mencari tahu apakah A lebih besar dari B, atau kebalikannya, atau mereka sama, atau bagaimana. Ini untuk bikin kondisi-kondisi yang nanti akan dipakai di if, di percabangan, jika-jika. Itu nanti akan dijelasin di video selanjutnya, insya Allah. Lalu ada yang namanya operasi boolean. Wih, banyak juga ya operasi-operasi ini. Operasi boolean itu adalah operasi untuk nilai-nilai kebenaran. Jadi kan tadi kita ada kondisi-kondisi gitu. Kayak mana sekarang kita mau kondisinya 2. A kurang dari B dan A lebih besar dari 2. Misalnya kita mau kondisinya 2 ya kan. Kita mau ngecek apakah A kurang dari B sama A lebih besar dari 2, baru mau kita lanjutin. Itu bisa kita pakai namanya NN. Atau kalau misalnya kita mau kondisinya 1 cukup 1 yang benar,
atau salah satu aja yang benar tapi bukan kedua-duanya. Nah, ini salah simbolnya nih. Simbolnya gini. Nah, not itu apa? Not itu tidak. Jadi kalau kita ada misalnya sebuah kondisi biasanya jadi benar, dengan taruh not tidak, dia jadi tidak benar, jadi salah berarti kan. Kalau salah dikasih not, jadi tidak salah, jadinya benar. Nah, ngerti ya? Habis itu ada and itu dan, or itu atau. So itu eksklusif or, artinya kondisinya satu aja yang benar. Kayak atau cuma harus milih satu. Nah, harap agak jelas ya, semoga. Ini habis itu ada yang namanya input dan output. Jadi kayak dijelasin di video pertama, semua di C++ itu kalau kita ada yang namanya program, dia ada yang namanya input. Habis itu dia nanti yang ngeluarin output. Lalu kayak mana cara kita bisa bikin input dan output di C++? Nah, jadi ada dua cara yang biasanya dipakai, yaitu cin cout atau printf scanf. Nah, jadi ini beda dia ya. Kalau printf scanf ini dia memakai library include cstdio. Kalau yang ini memakai include usestream. Jadi library-nya beda. Ini kayak yang dijelasin sebelumnya ya, library-nya itu. Jadi keuntungannya ini apa? Bedanya apa? Cin cout ini dia lebih gampang dihafal dan relatif lebih gampang. Tapi masalahnya dia sedikit lebih lambat. Jadi kalau di cin cout dia langsung aja seperti ini. Cin, habis itu dua tanda lebih besar sama dengan itu. Habis itu kita arahnya ke A ya kan. Ini ke variabel kita. Jadi ini kayak ada input ya kan, dia masuk ke sini. Nah, masuk ke A. Habis itu ada cout, dia kebalikannya. Cout itu mau keluar, jadi dari A keluar. Nah, jadi arahnya ke cout pula. Ini untuk cin cout ya kan. Kalau printf scanf kayak mana? Nah, jadi pertama kita kasih banyak bentuknya placeholder ini ya kan. Ini tempat untuk bagaimana nanti inputnya bentuknya. Habis itu kita kasih bintang D. D ini apa? D ini untuk artinya in kita, untuk integer kita, bilangan bulat tadi. Dia disimbolkan di dalam string jadi kayak ini untuk scanf sama printf. Habis itu koma, nama variabelnya. Oh ya, ini harusnya nggak huruf besar ya. Ini agak typo karena autocorrect. Jadi printf tadi itu dia ada nama-namanya untuk simbol-simbol penamaan. Kalau kita ada di data-data, dia beda-beda. Untuk short, in, unsigned, semuanya ini ada beda-beda sendiri. Ada D, U, LLD, LLU, F, LC, C, dan ada beberapa yang lain lagi. Dan itu semua nggak bisa kita taruh semuanya langsung sini. Bisa sih, tapi oh ya ada juga string, itu delta S. Oke, semoga bisa. Nah, ini contohnya dari kita. Untuk satu lagi, kalau misalnya kita mau ngambil satu baris full ya, inputnya satu baris full, nggak ada spasi. Jadi kalau kita ada di input itu, biasanya dia ada yang namanya breakingnya. Ada untuk inputnya sampai mana sih? Misal kita inputnya 1, 2, 3, 4. Kalau ada spasi biasanya dia langsung stop, berarti cuma sampai 1, 2, 3, 4 aja. Itu yang diambil sama cin. Tapi kadang-kadang kita mau ambil satu kalimat ya kan. Kausar misalnya. Kausar. Habis itu ada spasi di sini. Pintar. Nah, ini kalau kita mau ambil satu kalimat gede gini, ada spasinya di tengah-tengahnya. Untuk habis itu kita mau ambil sebagai string untuk nyimpan kalimat tadi, dia harus pakai cara yang lain, nggak langsung cin kayak tadi langsung aja. Tapi kalau kita cuma satu kata, dia bisa langsung di-cin ke stringnya itu. Nah, jadi kalau yang di atas ini cara untuk
pakai Sein. Yang ini cara untuk pakai scanf. Ya, semoga bisa dimengerti sih. Jadi sampai situ aja. Kalau ada yang kurang dimengerti bisa di komen, atau mungkin bisa baca-baca sendiri lagi dari banyak referensi yang ada di online. Bisa kita buka dari telxtoki.id, atau kalau bisa bahasa Inggris juga, kita bisa mencari banyak referensi lain di dalam bahasa Inggris. Terima kasih, sekian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.